Kok mati, tendangannya mati bang. Nyawa. Tendangannya mati, nyawa. Bisa jadi. Inspirasi. Nah Kak Aceh kemarin gimana tuh? Sempat Kak Aceh juga kan? Iya, itu udah jihad aja aku tuh kayak, aduh ada nggak ya yang bantuan? Karena duit aku pas-pasan untuk transportasi aja bang. Dan itu Paling memang pakai duit sendiri semua kan? Masya Allah kemarin ya. Iya bang, transportasi dan lain-lain ya. Aduh gimana ya? Belum buka donasi dari Pekanbaru. Bahkan beberapa keluarga juga nggak tahu kalau aku ke Aceh gitu. Pas ke Aceh ya udah sumbangkan tenaga yang ada aja. Mungkin nggak bisa ngasih apa-apa, mungkin bisa ngasih ketawa sama anak-anak. Terus akhirnya iseng-iseng buka, awalnya pelan kali bang, pelan. Berapa tuh santai. awalnya terkumpul dana Mek? Apa bang, sehari mungkin 1 jutaan bang. Oh nyampe paling. 1 juta ya? Iya tapi itu dikit lah bang. Dengan kampung sebanyak itu dikit gitu. Tapi akhirnya karena masih belum sempat ngulik semuanya, ngepost semuanya, ya akhirnya jadi banyak gitu-gitu. Akhirnya kemarin itu terkumpul berapa sih Mek? Totalnya Mek? Terkumpul yang pertama itu aku lupa bang. Aku lupa kalau angka-angkanya. Lupa berapa. Around deh, kisaran deh. Oh dikit. Sempat kan kita lihat kemarin sampai juga masak ya, bikin Mungkin rendang. kurang lebih, yang pertama ya. Kurang lebih 15 sampai 20 mungkin kalau nggak salah. 15 sampai 20 ya. Masya Tapi Allah. masih ada sisa 10. Aku pulang ke Pekanbaru, aku transfer ke Halil. Oh lewat Halil aja yang Iya. lanjutin di sana. Nah yang kedua juga gitu. Halil Tok Tok kan? Halil Tok Tok. Katolik Tok apa? Halil Tok Tok. Halil Gibran. Hey. Nah yang kedua itu lumayan banyak. Berapa bang? 1 ekor sapi berapa? Oh 30. nyampe 30 jutaan ya. Berarti lebih dari 30. Mek tapi itu keren loh Mek. Artinya kan kau itu dengan apa yang ada. Terus ini kan orang udah percayain nih berapapun itu. Iya. Artinya kan amanah orang tuh. Iya. Terus kau tetap berangkat Mek. Pakai duit sendiri lagi. Kesananya. Iya. Aku lihat lagi IG story-nya. Waktu itu kau lagi haus apa lagi gimana katanya? Ya itu. Boleh gak kami sampai izin kan gitu kan? Tapi tetap aja ada yang hujat tuh bang. Wah, Janganlah. Kalau aku jadi relawan aku gini. kalau kita Cuman malam tuh emang. ya kalau Genting, netizen kan Bang. diikutin ya omongannya gak bakal Tapi habis juga malam sih tuh bro. genting bang. Gentingnya gimana? Genting bang, belum makan. Berapa belas jam belum makan. Itu karena emang gak ada tempat makan bro. Iya, belum makan, belum minum. Mau minum pakai apa? Oh, Kami minumnya, minum aduh. pakai air susu. Serius Susu Mek? yang kami beli ya. Minum pakai susu, jadi izin tuh. Itu semenjak Makan kami itu semenjak kami itu pada saat itu. ya. Sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada Di tempat yang kami videoin itu ya alhamdulillah Ada sekarang udah oke. Tapi perbaikan di lah kampung lain masih terdampak. Nah terdampak. waktu itu sekali lagi pertanyaannya gini. Apa yang Maggie cari sebenarnya di situ? Apa ya bang, aku tuh ngobrol-ngobrol gini tuh gak bisa aku jawabnya. Ya aku yakin lah. Apa ya? Artinya kan bukan hanya euforia yang di saat itu. Maksudnya kita lihat Maggie sampai manjat-manjat kan. Naik apa tuh kayak Flying Fox. Aku Ente naik apa itu? takut aku naik flying fox. Jembatan itu ya? Jembatan apa Flying Fox Flying sih? fox Flying bang, Fox ya? aku takut bang, gak pernah aku mau naik flying fox itu. Pernah sekali sama Bang Mail nangis aku. Aku takut ketinggian. Cuman karena ini nih, ini asli nih. Apa emang ada panggilan Ini dari jujur jiwa bang itu? ya, jujur bang. Sesak dadaku nih sumpah. Ini nih Ramadan nih kan. Wah itu sudah ada 2 ya. Ramadan ini aku pengen ke Aceh bang. Pengen ke Aceh. Cuman kondisi belum memungkinkan untuk ditinggalkan. Maksudnya kondisi yang di sini. Kondisi di Kewajiban yang di sini ya. kewajiban di sini. Apa Mek? Ingin ngerasakan momen Ramadan itu sama mereka ya? Mereka masih mati lampu bang. Cuman aku gak mau ada framing pemerintah ya. Pemerintah yang belum ini, belum itu segala macam. Gak mau pemerintah mungkin udah melakukan yang terbaik. Aku gak ada no, jangan sama pemerintah enggak lah. Tapi ngebayangin mereka yang rumahnya tuh yang udah gak ada, yang masih mati lampu sampai sekarang gitu-gitu. Dan lumpurnya kabarnya memang sampai nutupin atap kan? Iya kemarin sebelum puasa akhirnya ada satu masjid yang kami perjuangin. Sebenarnya temanku tuh mau masjidnya tuh diperbaiki karena dia lewat situ terus. Cuman gak bisa. Aku bantu bilang ke
asar minta tolong ya bersihkan apapun aku lakukan deh. Akhirnya asar ACC awalnya Oh itu nggak dia sisi ACC. sama asar langsung. Ya awalnya nggak Masya ACC bang karena mereka cuman programnya 5 masjid. Aku minta tolong, Oke. aku telepon orang pusat, aku DM-in apa segala macam. Akhirnya dikabulkan gitu-gitu. Akhirnya ya mungkin mereka bisa tarawih sekarang bang. Oh Masya Allah. Cuman Di Ramadan ini iya pakai cuman masjid itu. banyak masjid yang masih banyak lumpurnya bang, masih banyak masjid yang mati lampu. Nggak tahu kayaknya desa yang kami datangin kayaknya masih pakai flying fox deh. Itu desa apa namanya? Ketol bang, Burlah Di kecamatan Burlah. Ketol. Kecamatan Ketol. Nggak tahu Ya Allah. sekarang ya. Itu pakai flying fox buat Zul bang, lintas itu ya. Zul naik flying fox bang, nangis aku nyesel aku ngajak dia mau ikut Karena harus mau ikut ngelaluin aja. itu. Iya. Malam-malam bang, malam-malam kok mati, tentangannya mati bang. Nyawa. Bro. Tentangannya mati nyawa. Itu sebenarnya. Nah ini kayak mohon maaf gitu Mike izin ya. Jadi kayak netizen itu kan kita baca komennya kan. Coba deh kalau misalkan benar-benar hadir di sana itu beda loh. Kita tuh Kacau. apa ya, masyarakat Indonesia tuh kita tuh terlalu sering mungkin dari kecil tuh suka nonton bola sama bokap apa gimana ya. Kita tuh udah terdidik jadi komentator. Nah. Ya buat teman-teman kan kita ngelihat perjuangan Megi, Bang Pras juga kemarin si Pras kan. Bang Ferry, Rwandi juga kemarin. Itu kayak itu tuh bener-bener tulus kemanusiaan loh. Aku jujur malu loh kayak aku pengen banget ke sana. Kemarin kan juga diajak tuh sama Viera. Viera kan Masya Allah ya, teman-teman Viera Peduli juga turun kemarin dengan Bunda sama Pak Rahmat kemarin. Nah kadarullah kemarin aku punya kewajiban yang ini nih kita di sini. Sekarang aku lagi ada tuntutan buat menyelesaikan ini. Kemarin aku tuh pengen banget turun ke sana. Dan ketika ngelihat teman-teman yang turun Megi itu wah, nggak semua orang loh punya kesempatan kan buat ngelakuin itu kan. Ya ketika kita nggak punya materi, kita nggak punya waktu mungkin, tenaga, tapi kita bisa kasih waktu dan itu berharga banget loh. Ya. Ada nggak satu kisah atau satu momen yang paling diingat Mek di situ Mek? Kalau kisah mungkin Atau kejadian gitu ya Megi alamin ya, itu memang nggak bisa lupa sampai sekarang sampai pulang. apa ya? Kalau kejadian nanti ya sambil dipikirin dulu. Cuman dari semua tempat, hampir semua tempat, Aceh Tamiang, Rusip Antara, Oke. Itu kecamatan iya, ya. Aceh Tamiang kan kita tahu Rusip Antara dan beberapa tempat. Kami itu selalu minta maaf ya kami bawa barangnya dikit, bilang gitu kan. Terus mereka selalu bilang kayak di Rusip Antara kan Bapak RT-nya bilang, Oke. nggak apa-apa, bahkan kalian nggak bawa bantuan, tapi kalian datang itu kami aja udah senang. Oh, Tuh. Masya Allah. Satu kejadian di Aceh Tamiang. Niat hati kami kan mau ke Aceh Tengah bang. Karena Aceh Tengah tuh jalannya putus, aksesnya putus. Kalau Aceh Tamiang itu dekat dari Medan. Dan mungkin bantuan lebih cepat datang. Tapi masih banyak juga kampung di Aceh Tamiang yang belum kebagian gitu. Cuman tetap niat kami udah dari Pekan tuh Aceh Tengah gitu. Mana itu yang paling parah tuh? Kita gak bisa ngomongin parah bang. Semua Aceh, Sumatera, semua tuh parah. Semua kena dampak. Bahkan Banda Aceh aja yang gak kena banjir. Tapi dampaknya mati lampu, gas mahal. Jadi kalau ada orang bertanya dari dulu mana yang paling parah? Parah semua. Aceh Tamiang dekat dari Medan. Bantuan datang. Tapi Aceh Tamiang yang masuk ke dalam gimana? Yang putus, yang reporter CNN nangis. Itu gak tahu keadaan sekarang. Ada satu teman namanya Imam ya bang. Imam apa namanya IG? Ada Imam orang Pekanbaru. Sekarang masih di sana. Masih di sana. Masih rutin di sana dan ya dia masih fight untuk Dan anak di sana. aku dengar salah satu infonya kayak malahan kalian di sana dijamu dan terus kayak Megi ngomong, padahal kan kalian yang lagi butuh nih gitu. Itu gimana Meg? Itu sebelum kita masuk ke kisah yang tadi abang minta ya, yang itu dulu yang makan. Itu yang aku bilang tadi bang, aku baru datang, baru buka donasi, kayaknya belum sampai 1 juta tuh. Aku beli apa ya? Beli dikit lah sama bang
Bang Halil juga ada temannya yang ini nyumbang. Belanja di sana Beli lah. dikit, belanja dikit. Sama kita nemenin Ustadz dari Jakarta. Jagakarsa kalau gak salah. Dia bawa bantuan dikit. Ini pertama kali nih. Di Biren. Kecamatan apa ya lupa. Pokoknya aksesnya jalannya putus. Apa kampung Bang Izan? Aduh lupa pokoknya daerah Matang lah. Oke. Jalannya putus. Jembatannya putus sampai hari ini belum ada jembatan. Rakit udah ada ya. Wah pakai rakit Bahaya. untuk nyebrang itu. Itu baru-baru ini ada. Iya. Terus ada beberapa titik kita keliling dan aku nggak bawa banyak. Aku cuma bawa baju anak-anak. Oh iya, aku lihat IG story-nya Mahalil kan. Sama baju sama coklat sama susu nggak banyak. Untuk mereka nih. Terus di titik selanjutnya di titik terakhir tuh diambilin ini orang tuh ngambil kelapa bang. Wah kelapanya enak, seger. Karena aku biasanya emang suka kelapa. Makan. Ini makan kelapanya minum. Oh, Ini masih untuk kami sempat pak. Iya. jamu. Ya udah ini doang kan. Sep. Orang lagi masak tuh bang. Kira memang mereka ada posko gitu bang. Ada kayak dapur umum gitu. Menasah tuh musola. Oh, oke. Musola gitu atau rumah tinggi gitu lah. Di situ udah umum. Oh ini kayaknya ini mereka siap-siap untuk karena makannya kalau nggak salah sore bang. Karena kalau malam mati lampu. Oh. Pada saat itu ya. Nah akhirnya masak datang tuh nasi. Datang nasi, gulai ikan teri, mie. Tuh makan. Loh kok Dijamu makan? ya Allah ya. Kok makan nih kok gini? Jangan bu. Kami bawanya dikit bu, janganlah. Pergi ke belakang. Bu kami bawanya dikit, jangan makan. Iya gak apa-apa. Makan aja ini bla bla bla. Nangis lagi aku sama Halil di sana. Ya Allah. Sama Pak Kadesnya. Sebaik itu mereka ya. Di Sebaik dalam itu. kondisi Ya. kekurangan. Orang Aceh tuh. Allahu Akbar. Gak tau ya. Menurut aku orang Aceh Iya sih. baik-baik gitu di sana ya, apalagi yang di kampung-kampung ya. Baik-baik. Nah, balik lagi ke Insya Allah. cerita yang mungkin yang tadi Mengki bilang, hampir di semua tempat kan bilang nggak ada bantuan pun nggak apa-apa, kami penting kehadiran kalian gitu. Yeah. Nah, niat kami kan ke Aceh Tengah tuh bang, bawa bantuan, bawa rendang gitu, bawa rendang lewat Aceh Tamiang. Mau masuk Aceh Tamiang nih, kami singgah dulu di Brandan, ketemu dengan orang tua Bang Zul. Bang Zul kan orang sana, orang kan? Langkat Iya. Tanjung Pura kan. Ketemu di sana, terus mobil udah full nih bang, sama Barang semua nih. rendang dan barang-barang lainnya. Ada Indomaret, kebetulan Indomaretnya tuh agak gede dan di sana tuh ada beberapa susu yang udah di pack, ada beras yang kecil-kecil di PK ini bisa biasanya jarang Indomaret yang bisa kayak gitu. Bisa dibeli nih Kak, bisa. Aku belilah beras dan beberapa lah dikit untuk penuhin kursi samping karena kami bertiga, aku Masih sendiri bisa nih belakangan. dibawa nih. Masih bisa nih aku belanja. Masya Allah. Ada abang satu dari Medan. Bang Megi mau ke mana nih? Aceh Tengah bang. Aku boleh nitip katanya. Wah udah full bang, tapi bisa lah kayaknya apa makanan ini boleh. Boleh bang, masuk tuh. Masih muat Meg. Muat-muatin bang. Allah. Muat-muatin emang gini, ini beras, bawah beras ini apa segala macam. Terus kan Bang Megi nanti kalau mau lewat Aceh Tamiang jangan lewat jembatan. Karena di situ pasti macet katanya. Nanti takutnya kelamaan di sana. Terus lewat mana bang? Nanti ada setelah apa bro? Golkar. Markas Golkar. Tenda Golkar. Kayak apa? Oh tendanya salah satu partai lah ya. Dan ini ada kodim gitu. Nanti belok kanan katanya. Oke. Nanti ikuti aja jalan tuh terus. Nanti bisa tembus nggak macet tuh. Oke. Ternyata Berangkat kami ke sana. Cari-cari lah simpangnya mana nih. Mana partai nggak nampak. Kodim tadi nampak bang. Kodim nama lewat Kodam. nih. Kodim ya. Oh Kodam. Koramil gitu-gitu lah bang. Lewat mana ya? Ini nih. Ini Kodamnya kalau nggak salah. Kita belok kanan. Oke, coba belok kanan. Tapi nggak meyakinkan ini. Gimana Itu ya? emang gak ada yang satu pun yang tahu tuh jalan. Nggak ada. tuh. Jalannya ini. Wih gimana? Video call deh bangnya. Oke. Video call. Bang, ini jalannya nih bang. Aku udah minta nomornya kan. Bener ini jalannya. Iya Miki. Coba lihat tuh ada sekolah nggak? Ini bang. Ini bener. Oh bener tuh. Oh. Tengok. Nah iya nih mati. Kita nih takut Kenapa nih. Meg? Gelap bang. Gelap jalanan.
pasir, batu, sawit-sawit, hutan gitu. Gelap-gelap lah pokoknya. Terus sambil video call kayak gitu, udah selesai, ada orang pakai motor butut gitu. Bang Megi katanya. Oh. Terus, ya bang, balik lagi dah. Kemana bang? Ini bang, aku punya jalan pintas yang tembus ke arah Kelangsa. Oh, lurus aja ke dalam. Atau mau aku antar kata. Gak apa-apa nih bang. Pakai Nggak motor apa-apa lah. tadi tuh. Gak apa-apa lah katanya. Serius bang? Iya. Diantar kamu. Wah, Masya Allah. Wah itu kayak. Dia naik motor. Dia Kalian di motor, belakang pakai kami naik mobil. Diantar ya Mek. Sumpah kayak rasanya kayak malaikat. Itu. Ya Allah alhamdulillah. Saking Alhamdulillah baik ya. kali. Alhamdulillah. Ya udah lewat tuh. Tengok jalannya. Mak ini kalau sendiri ndak iya nih doh. Ini masih merinding aku ceritain. Kalau sendiri nih ndak mungkin. Bahaya nih ndak berani aku. Oh di sana tuh beberapa kali mencekam bang. Dan gak ada yang ini kan. Gak ada yang warga lokal juga gak ada yang tahu kan. Iya. Dan aku tuh pergi ke Aceh kedua kali itu tuh trauma parah bang. Karena ada keadaan rasa yang itu? kemarin-kemarin tuh genting. Oke. Yang pertama kali pergi kan udah genting tuh. Yang yang kedua kedua kali kali. ini tuh Ya sampai trauma aku. naik flying fox. Nah itu banyak trauma. Nah ketika lewat itu tuh aku takut. Rasanya tuh masih sama Tapi gitu. kenapa masih tetap lanjut? Apa yang bikin kau tuh ya udah lanjut aja lah. Ya Apa? ingat-ingat orang sana bang. Ingat orang sana. Intinya Oke. aku trauma dengan jalanan kondisi sesuatu seperti itu. Aku bahkan bilang Zul. Di suatu tempat yang genting. Jangan bercanda ya aku bilang. Oke. Gak mau aku, gak suka aku. Karena aku trauma bang. Karena terakhir pas pertama kali di jembatan Sirotol Mustaqim kalau bang nonton tuh. Kenapa saking tipisnya apa gimana tuh? Kecil bang, akhirnya aku lewat bawah dan Oh, yang iya, itu, iya, itu aku dia. ingat istri aku ingat keluarga aku pengennya pulang, aku pengen naik pesawat, nggak mau aku lagi Di naik situ darat, sisi manusiawi timbul kan. capek. Nah akhirnya ketika kami udah lewat situ, disitulah di antara banyak kampung Aceh Temiang, Oke. kami melewati beberapa kampung juga yang ternyata masih banyak kampung-kampung lain yang belum terjamah gitu bang. Oke. Kampung-kampung yang belum terjamah. Terus kita kasih aja lah susu nih yang kami beli. Kasih susu, sup. Tapi Oh, kami. di jalan itu? Iya. Oh enggak tapi nunggu kami, sampai? Ini yang aku baru belanja di Indomaret bang. Oh yang oke yang Iya. tambahan. Iya. Ini kasihlah gitu. Kasih. Tapi sama Bang Zul kan. Tapi kami ngasihnya pelan-pelan aja bang. Takut tiba-tiba ramai. Gak cukup barang kami begitu. Oke. So, akhirnya keluar dari mobil. Ada anak kecil. Adek, sini. Kenapa bang? Mau susu nggak? Ini ada susu. Akhirnya dikasih susu. Kayak diam-diam aja gitu. Karena kami takut ramai. Takut ramai itu maksudnya takut gak kebagian nanti? Iya, Cuma dikit takut doang, ramai ya kan? dan nggak kebagian. Terus ya bang, makasih ya bang murah rezeki bang didoain kami segala macam. Terus lewat lagi. Ada anak kecil lagi panggil. Om makasih ya om ini segala macam ini. Terus karena kayaknya kasihan kan mau roti atau beras. Oh ditanya Mek? Aku nanya. Terus dia jawab beras. Emang bisa bawa beras? Bisa. Jadi anak kecil tuh pang dia yang bawa Itu umur beras. berapa Mek? Umur berapa bang Zul? 4 tahun, 3 tahun. Serius bro? Tapi ya beras kecil ya. Tapi maksudnya Tapi anak, tetap berat, anak Bang. sekecil itu. Tapi dia jawab itu. Allah. Umur 4 tahun lah kayaknya 4 tahun ya. 4 tahun. Nah Tuh. lewat lagi. Lewat. Pokoknya kami cari anak kecil aja. Sampailah satu tempat yang itu anak kecil datang kami kasih lagi. Tiba-tiba ramai bang. Ini yang aku takutin. Jalan-jalan, ayo jalan. Kita gak punya banyak bawa barang, jalan. Aku bilang ke orang nih. Tapi tunggu. Datang semua. Bang Megi. Ya Allah. Tahu di padahal mati lampu. Tahu Bang. Mek. Bang Megi. Ya halo. Kasih bang. Susunya tadi nih masih ada. Ada dikit-dikit roti segala macam. Ada beras. Keluar tuh yang dari Indomaret. Ibu minta maaf ya. Minta maaf kali. Kami gak bawa banyak. Ini kami cuma numpang lewat aja. Kami mau ke Aceh Tengah. Minta maaf ya. Gak apa-apa Bang Megi lewat aja sini. Gak usah bawa apa-apa. Lewat aja Bang Megi sini kami udah syukur. Boleh kami peluk Bang Megi. Ada ibu-ibu tuh. Aduh Mek. Dia minta peluk. Boleh bu, peluk lah. Makasih ya udah hadir ke sini. Bu tapi saya gak bawa apa-apa. Ya gak apa-apa makasih. Artinya kan. Bu tenang ya bu ya. hmm, Saya janji. Insya Allah nanti saya balik lagi ke sini. Pergi aku ke Aceh Tengah bang. Merinding. Aku selesaikan tugasku di Aceh Tengah. Duitku masih ada sisa.
pulang kami singgah ke Langsa, balik kami ke tempat itu lagi. Ketemu kami lagi. Ketemu itu. Pelukan kami lagi. Masya Allah. Ketemu anak-anak lagi. Ibu mau apa? Ditelepon kan. Zul juga nanya warga mau apa? Mau beras kah atau apakah? Beras tuh kayaknya udah banyak bang. Iya karena mungkin rata-rata ngasih itu juga Dia ya. maunya alat dapur bang. Kayak Buat bisa masak. kuali. Tapi yang paling banyak permintaan tuh apa bro? Nimpan? Apa? Nampan. Bukan. Tipan. Apa Timpan. Kasur. Oh dipan. Bukan. Bahasa mereka beda. Intinya mereka mau kasur. Tempat Kasur alas Palembang. lah. Oh. Nah, bahasa kayak Sumatera kasur Utaranya Palembang apa? ya. Kasur bantal. Tapi di Langsa kasur habis. Kasur Palembang habis. Kasur di Palembangnya kasurnya habis. Enggak di Langsa. Oh di Langsa. Kasur Palembang habis. Adanya selimut kami beli. Karpet yang tebal. Kelambu. Mereka Itu minta kelambu. Di situ semua tuh orang Iya. tua, anak-anak. Mereka minta itu. Ya akhirnya kami kasih, ketemu lagi. Kemudian sampai akhirnya titik terakhirnya perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh. Disitulah kami benar-benar nggak tahu lagi kapan balik ke sini. Ya selamat tinggal Aceh. Doain segera balik lagi. Itu terakhir kali. Terakhir kali. Ada beberapa sisa uang langsung dikasih ke teman-teman yang di Takengon. Dan teman-teman tuh memberikan ke pesantren gitu kalau nggak salah. Oh itu disalurkan juga tuh. Pesantren-pesantrennya masih di sana, Mek. Masih ada di pesantren itu. Masih, tapi aku belum pernah ke pesantren. Itu si Khalil masih sampai sekarang juga masih ini di sana. Hal sekarang di Jakarta. Oh, Oh dia capek tuh bang. Dia lebih capek dari aku sih. karena kebalik dia masih di sana kan. Ya dia udah beberapa balik lagi ke Jakarta. Tapi hatinya masih di Aceh. Akhirnya dia balik lagi ke Aceh sama. Itu kan sesuatu yang baru bro ya, sorry. Sesuatu yang bukan Maggie biasa hadapin kan. Mungkin orang lain yang bisa jawab ya. Artinya nggak banyak bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebesar itu dan Maggie langsung turun seperti itu gitu. Ya. Aku Ini bukan tentang mungkin sorry ya, maksud gue kan kayak ya Ferry bisa ngumpulin 10 miliar, Bang Pras Teguh bisa ngumpulin sekian miliar, ada yang sekian miliar. Ini bukan tentang sekian miliar ya, malahan ada ibu-ibu tadi kan yang ngomong sama Maggie. Ya udah kayak mereka butuh dukungan moral kan. Mereka butuh ada yang hadir buat mereka loh di sana. ya Kalau hanya bukan hanya, kalau kita aja nih yang memang rakyat sipil, warga sipil bisa hadir menyenangkan mereka, apalagi mungkin pemerintahan kita yang juga hadir di sana kan. Support kan. mereka support. Makanya fokus kita tuh di apa ya? Mereka menyebutnya trauma healing kalau nggak salah. Jadi kami dan tim ada teman-teman dari Jakarta juga waktu itu bawa bantuan berapa ton gitu. Ya fokusnya ke anak-anak. Kita ngajak ketemu, ketawa-ketawa gitu-gitu bang. Lebih ngasih dukungan moral dan itu sangat berharga buat pemulihan mental mereka tadi kan. Iya. Healing tadi. Di Luar satu biasa, kampung tuh mereka bikin lagu yang ya tentang kayu yang turun dari hutan. Jadi bikin sajak-sajak syairnya gitu ya. Gitu. Mac, berarti mungkin yang Maggie bilang tadi sampai ya emosional tadi kan. Makanya Ramadan ini sebenarnya pengen hadir Wah juga. pengen kali bang sebenarnya. Kacau. Tapi insya Allah semoga Allah kasih kemudahan lah ya. Amin, Kapanpun amin, itu amin. bro ya. Artinya mungkin kalaupun gak Ramadan. Atau mungkin ada teman-teman yang ya mau sama-sama mungkin. Boleh kontak Maggie ini, siapa tahu nanti kapan habis lebaran mungkin atau kapan. Mungkin aku belum tahu kapan, cuman Ya semoga Allah mudahkan kita bisa sama-sama. Amin, Mac, aku juga pengen ikut Mac, serius Mac. Insya Allah. boleh bang. Kapan ada rencana lagi kita juga pengen lah buat saudara-saudara kita di sana kan ya mungkin selama ini kita cuma bisa bantu lewat ya materi atau doa gitu kan. Kita juga pengen nih ngeliat Maggie sama teman-teman, ada Ferry juga, Ruandi kan, Pras Teguh dan lain-lain teman-teman semua tuh wah turun loh. Bang Tengku Wisnu juga kemarin turun di sana. Kita ngeliat nih Masya Allah nih. Inilah contoh sikap mukmin sejati itu seperti itu Mac. Gitu. Kayak karena kan mukmin itu kan saling seperti satu anggota tubuh gitu. Iya, benar. Ketika satu merasakan sakit, semuanya juga merasakan sakit gitu. Dan yang paling nyata ya dampaknya hadir tadi kayak apa yang dilakukan Maggie tadi kan. Masya Allah. Walaupun ya mungkin yang belum bisa hadir kita juga Nggak apa-apa kan pahami tiap kondisinya kan. tiap dukungan beda-beda. Banyak yang meyakini bahwa aku nggak mau turun lah gitu karena sudah terlalu banyak yang turun. Tapi support mereka banyak. Mereka transfer mungkin ke berbagai yayasan-yayasan. Jadi ya nggak harus ke sana. Udah terwakili lah ya. Mungkin ini bisa menghubungi bantuan-bantuan lah yang
targetnya jelas ke sana gitu Bang. Masya Allah Meg. Ya yang penting gini sih Meg. Kalau aku mungkin doain buat Megi kayak ya semoga itu semua itu ikhlas karena Allah. Jadi insya Allah itu bernilai jariah kan Meg. Amin. Dan kita percaya lah insya Allah. Semua niat baik orang-orang yang udah turun buat saudara-saudara kita di Sumatera itu kemarin ya. Itu semuanya Masya Allah loh. Itu bener-bener support yang bener-bener solidaritas masyarakat Indonesia. Terus juga kaum muslimin juga. Dan ya, buat teman-teman di sana jangan pernah ngerasa sendirian. Walaupun mungkin ya qadarullah ala kulli hal kondisinya memang masih ini ya. Mungkin ada yang gak ada listrik segala macam. Tapi paling enggak mohon maaf banget. Sedikit-sedikitnya doa kami masih menyertai kalian. Insya Allah. Meg ya. Amin. Oke, buat rakyat Aceh. Wah kalau mau diterusin panjang nih tapi kayak kalian harus kuat gitu. Iya. Kita doa kalian kan kami juga yakin kalian juga pasti kuat gitu. Iya Meg ya. Insya Allah. Masya Allah. Thank you Meg udah bagi cerita di Aceh nih Meg. Luar biasa. Jadi ngomongin nih. Aceh kita ya. Tapi sebenarnya ada satu nih Meg, sorry Meg. Iya. Selain ini kan pengalaman Megi yang gak biasa tadi Zul ya. Iya. Artinya kan banyak yang dilalui oleh Megi Irawan nih. Kita nggak cerita tentang Meginya dulu adalah dai cilik, udah dicerita juga di mana-mana. Iya. Kita nggak ceritain tentang perjuangan Megi dan Ila yang Masya Allah ini loh, luar biasa loh. Kita dijadi inspirasi ini mengundang orang-orang Muslim. Iya. Gini, kita di sini Muslim. Ya Muslim yang seperti apa ya? Muslim ketika kita mengakui apakah Megi seorang Muslim? Si Muslim gitu. Ya kan? Berarti kita adalah saudara. Nah dia jadi inspirasi. Kita tidak membicarakan tentang perbedaan yang ada. Iya. Asalkan kalau kalau gue pribadi ya, aku pribadi itu asal jelas ya kaum muslimin ya terserah lah mau dia siapa, yang penting satu bukan kaum khawarij atau kaum teroris ya yang membunuh-bunuhi saudara kita kaum muslimin. Yang kedua dia bukan Rafidhah gitu. Orang-orang yang melaknat sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Orang-orang yang mengaku Islam tapi malah mencela sahabat Nabi, istri Nabi. Nah selain itu silakan hadir duduk di sini untuk berbagi inspirasi gitu. Nah kita senang banget nih Megi alhamdulillah memberikan inspirasi. Dan satu fun fact juga nih, Megi terakhir kali itu sebelum nikah dia itu pernah ngomong, ini gue gak pacaran lagi, harus kenalan sama satu orang kemudian nikah. Jadi ceritanya kemarin ta'aruf ya, semi ta'aruf ya Maila ya. Apa? Gak tahu ta'aruf apa semi ta'aruf ya. Cuman kami gak pacaran lah kayaknya Bang. Gak pacaran. Artinya kan itu datang dari sosok-sosok muslim yang sebenarnya kita tuh pengen jadi lebih baik. Iya gak? Day by day tuh pengen kan Meg? Mungkin bahasa cepat dan bisa dipanggil, kan pengen cepat halal aja gitu Bang, biar gak banyak ininya gitu. Tapi kan aku tuh kurang lebih berapa lama ya deket sama istriku tuh ya. Seminggu tuh berapa ya? Iya. Seminggu tuh berapa gitu baru aku ngajak nikah, apa 2 minggu gitu. Tanpa pacaran langsung nikah. Langsung ajak nikah. Ajak ya Bang. Karena kalau nikah pengennya langsung cepat, cuman karena nunggu umat dari Ramadan kan. Dari umrah Ramadan jadi agak lama. Oke, 2 minggu. Nah, 2 tapi minggu. ada sahabat kita Bang. Wah itu luar biasa kalau itu. Yang cuman 1 hari langsung ngajak nikah. Jangan diceritain. Besok kita undang orangnya langsung insya Allah. 1 hari langsung ngajak nikah Bang. Tapi di itu DM-nya cewek tuh diterima kan? Diterima. Nikah saya hadir loh. Abang ada 2 juta dek katanya. 1 juta untuk KUA, Serius, 1 juta untuk kehidupan sehari-hari. Mau gak dek? Mau kata. Tuh, cepat aku, cepatlah dia lagi. Kita undang Zul besok dalam inspirasi tentang perjodohan ya. Boleh. Keren Allah, mabarik Zul. Bertiga asik juga bertiga. Bisa, kita atau pakai kursi yang gede. berdua aja. Aku sama Zul. Boleh, nanti aku pindah aja ke Gramedia. Iya. Thank you Meg udah berbagi inspirasi di sini. Artinya menjadi seorang muslim dan Megi mungkin mengambil jalur komedi ya, sesuatu hal yang mungkin menurut Megi ingin ya menyenangkan orang lain lah dengan hal-hal yang masih wajar ya, kayak berbagi tawa dan sebagainya lah. Artinya di luar itu Megi juga seorang pengusaha muslim. Ternyata dia bangun usahanya secara berkah. Malahan tadi cerita gak pengen dengan pamor yang dia punya ya kan. Jadi ini lagi viral banget dan ini current isu banget ya. Ada seorang sahabat Megi. Ini Bal kita putar videonya Bal. Jadi gini. Nah gokil. Kabarnya Megi ini kan deket banget sama Maele. Dulunya sohib banget. Gak tahu kita sekarang apa gimana ya. Katanya udah retak ya hubungannya. Gak ada, masih kadang komunikasi. Nah kabarnya Maele katanya hijrah. Dan sekarang dia bikin konten-konten seperti ini. Jangan dijawab dulu. Kita pengen tahu reaksi Megi. Ini sebenarnya hanya konten-konten doang dari Maele.
atau ini memang bener-bener dia udah arahnya memang seperti itu. Coba kita play dulu. Rasulullah bersabda di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5787. Hadisnya di nomor hadis. Dan Nomor yang hadis. melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Aduh berat. Isbalul izar. Tapi kan aku gak sombong bang. Tahu dari mana kok? Isbal kalau nggak sombong nggak apa-apa. Waduh, berat Dalam ya. riwayat lain yang sahih, Rasulullah berjalan cepat mengejar orang yang kainnya menyeret ke tanah. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kepada Allah, angkat kainmu. Terus orang Oke. itu bilang, ya Rasulullah, kaki aku ini Ini berapa cacat, lama kaki nih aku reading bengkok, scriptnya aku nih? malu. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi dia Allah cepat bang. menciptakan Oh, dia cepat ya? manusia dari Memang bentuk dihafalin yang berarti bagus, skrip ya? jadi Bukan dihafal angkat hadis berarti? kainmu. Apa nih orang Ngapalin sombong? skrip konten. Enggak. Iya dicari hadisnya juga Jadi bang. Oh nggak ada gitu. uzur Cari. Untuk keisbalan. Dicari aja. Ngerti kau? Dipelajari. Jadi pelajari. Masya Allah. Oke. Udah pinter kali abang sekarang ya. Makanya kau ngaji. Nggak kau dengar tuh ajan udah berkemandang. Masya Allah. Masya Allah, Mek. Bang, kalau nggak sholat Oke. di rumah aja. Aman itu. Ya akhi, ada riwayat sahih Nah, dari Imam Masya Allah. nomornya Mek. Diriwayatkan Ah gokil, Maele, preman terkuat di muka bumi. Udah nonton Mek? Ya Rasulullah. Belum. Yang masjid ini belum ya, tapi yang tadi udah. Penggalan ya, penggalan. Penggalan. Full YouTube. Nah, ini kan Maele ini kan dulu yang bikin konten bareng Maggie nih. Iya, Dan lama banget kan. Iya. Terus juga kayak ada karakter ayah dan anak gitu kan. iya. Nah, terus yang kabarnya sekarang ini nyampe gak sama Maggie nih? Jujur belum ada ke Komunikasi. tempat Bang Mail lagi ya. Tapi sekarang hubungan sama Mama Ele gimana? Masih komunikasi kadang, cuman jarang. Oh jarang ya. Tapi nggak tahu entah aku aja ngakuin atau apa ya. Ya sebenarnya dekat-dekat aja. Cuman setelah menikah belum ada kesana lagi kalau nggak salah. Udah ada kesana belum Mama Ila? Nggak, Belum ya? pokoknya Udah lama pokoknya lah ya. udah lama nggak ketemu. Tapi gini, karena Mek. dia kalau di Jakarta, dia kan nggak di Jakarta tapi di daerah Di Cibubur daerah ya. kan. Jadi emang jarang kesana. Tapi nggak tahu kayaknya nih dari video-video. Tapi nanti coba di WhatsApp. Nah menurut Maggie sendiri nih ngelihat yang tahu lah, kita tahu siapa Maile kan dulu dengan kekonyolannya segala Iya. macamnya, terus tiba-tiba bikin konten Konten kayak seperti begini ini. nih kan. Tuh menurut Maggie gimana? Apakah emang konten doang Oh atau enggak, asli. asli Meg? Dia tuh, menurut aku asli ya, karena Iya. aku tahu karakter dia. Dia tuh total dalam segala hal gitu. Kayak mau bilang tadi itu dia hafal atau gimana dipelajari ya, dia sepanjang apapun dia bisa hafal. Segala konsep itu dari dia. Dia senang bikin film. Tapi apa nggak langsung berat banget tuh mainnya langsung ke situ tuh dakwahnya tuh? Menurut Maggie gimana tuh? Kalau berat mungkin sih. Kalau menurut aku enggak sih Bang. Masih aman. Yang dia balas tuh, yang dia bahas tentang sholat. Yang dia bahas tentang isbah. Hadis gitu ya, yang emang orang Isbah udah tahu yang gitu ya. itu hal-hal basic yang muslim harus tahu lah gitu. Walaupun mungkin di situ ada perbedaan pendapat gitu ya, ada hal-hal lain yang juga masih dalam khilafiyah gitu ya. Iya ya mungkin. Tapi overall Maggie support nggak kalau ngelihat Support dia lah kayak Bang, gini? support lah Bang. Support lah Support ya? malah ini iri, maksudnya aku kapan ya bisa kayak Wah gitu. malahan kan Anda ya Masya Allah banyak orang iri sama Anda loh. Anda sering diundang umroh sama travel umroh. Ya kan Masya Allah. Udah bawa kemarin Zul ya. Udah bawa Ila istrinya sama Zul Uma. juga. Sama Zul juga nih Masya Allah nih. Alhamdulillah. Aku sampai terharu loh Mek. Aku gak mau bilang aku nangis tuh. Agak geli kali ya. Yang mana? Pas Zul berangkat. Wah. Aku ngeliat itu kayak Masya Allah. Karena Aku kan kita ngobrol udah kan. cerita kan di Balungan kan? Iya kita kan ngobrol panjang di Balungan Gimana kan. caranya kok bisa umroh? Kejadian kan. Kejadian. Allah kabulkan itu luar biasa loh. Gokil. Tapi overall seneng ya kayak gini. Seneng. Mungkin next kapan-kapan kita bisa ngobrol sama Bang Maile Bisa. sama Maggie Kalau juga. dia Biar bisa jadi inspirasi nih buat dia teman-teman ya. nggak ada agenda ke Pekanbaru lagi. Nggak ada. Kalau dulu kita masih ke Jakarta sering. kita bawa studio ke sana insya Allah. Boleh. Oke nah untuk penutup nih Meg. Ya, Ini video Maile artinya kita pengen ngebahasnya karena mungkin salah satu dari teman-teman Maggie ya. Nah terakhir nih Bal. Tahu nggak kenapa alasan salah satu ada jadi inspirasi ini selain kemarin juga aku cerita di podcast Bunda ya. Ini Anda salah satu orang yang membuat saya tergerak loh. Saya marah loh sama Anda Meg. kenapa? Coba lihat Bal videonya mana. Ini kita rekam ya. Tunggu ini dari awal. Maggie sama Derry menggibahi saya ya, di sebuah podcast. Coba dengar. Local heroes di sana selain Maggie ada Mana, juga tuh nih. Kita lihat. kawan gue tuh, sahabat gue tuh. Tahu aku tahu. Siapa? Rahmat Al-Fatih. Ah, Oke. iya betul. Benar ya. It's Masih a positif wrap, nih, saya pokoknya. senang. Masya Allah nih, merasa terima kasih banyak. Ini. Tapi heboh terus di Instagram. Maksud Anda apa? Gak tahu di story dia tuh.
Kayaknya berantem mulu ya. Emang suka ribut tuh orang. Ribut di kolom komen pasti ada dia. Oke, Mana-mana Bapak fitnah komen itu. ada. Hei Rahman Al-Fatih kurangin. Udah fokus bikin apa kayak gitu. Nah, Sibuk Iya, dia Bang. iya dia mau begitu. Marah-marah aja. Marah. fokus bikin apa Itu kek di- daripada ribut-ribut Bukan terus di sosmed. Al-Fatih. Oke, stop ya. Nah, dengerin ini kan. Nah, udah. Ya Sekarang Bang heboh ribut. sekarang aku nggak fokus di situ lagi, ya kan? Janji ya. Udah jarang reaktif lah ya mungkin ya. Terus juga kemarin udah bikin statement bahwa Rahmat Al-Fatih bukan konten kreator dakwah lagi. Iya. Terus saya bikin nih podcast jadi inspirasi. Gas. Terus kemarin Anda ngomong, "Bang, undang aku yang harus yang pertama datang." Gitu. Anda adalah salah satu yang menginspirasi saya untuk bikin media ini loh. Inspirasi itu kalau aku punya yang kayak gini juga inspirasi itu. Wah, Anda kan sudah punya, bedanya kan bungkus duluan aja gitu Iya. kan. Insya Allah kan nanti jadi komedi. Jadi Mac Tuh. ini loh Mac. Apa? Terima kasih banyak loh. Jadi atas Video itu. iya video itu saya Karena yang tunggu aku ya, lihat Mac. abang Aku tuh bikin ya. di Instastory, wah heboh sana sini, plaplu belum di semua komen tuh ada aja Al-Fatih ini plu komen ini, ya kan bro. Suka Kontennya ngajak apa tuh? orang lagi banyak, ngajak orang kawan-kawan konten kreator yang lain tuh, Oh enggak juga sih. alah. Enggak juga Abang kayaknya. mention misal ada suatu cerita, nggak usah aku bilang, cetar komen, gimana bro, yang ini bro, nah, gitu-gitu. Oh maksudnya misalkan gimana nih? Ini Iran versus Israel Amerika yang mana nih yang salah gitu ya? Iya bisa jadi gitu. Oke, sebenarnya yang mana sih yang salah Mac kalau menurut Maggie nih? Dalam konflik ini Iran, Amerika, Israel, yang salah itu siapa Mac? Yang salah itu. Oke Mac, thank you banyak Mac. Jazakallah khair, syukron Thank Maggie, Akhi Maggie. Ini udah berbagi inspirasi, udah bagi kisah juga ya. Jangan sekali ini aja lah Mac. Kita Boleh, balik 3 lagi, kali, ntar kita ngobrol lagi ya. Amin. Oke, kita doain semoga shop istri kita lancar. Coconut Shake dong lancar belum buka, masih 5 menit lagi. Masih 5 menit bang, jam berapa sekarang? 3 menit, Oke, tapi 21 menit. 12 menit lagi, 5 menit lagi. Tapi yang paling penting gini Meg, kita pengen doain biar Maggie tuh sama Hila tuh sehat selalu berdua. Amin. Ya kan, langgeng, bahagia, jangan dengerin apa kata orang. Amin. Keep moving, kebahagiaan itu milik kalian berdua kan. Dan sebagai suami yang soleh, Hila juga kita lihat istri soleha itu Masya Allah loh. Aku seneng loh Maggie punya apa ya pasangan seperti itu. Karena waktu dulu kan waktu ngelihat podcast PWK zaman Pras yang perdana kan beda kan. Nah alhamdulillah ini Maggie yang sekarang gitu. Dikasih soleha ini bukti hadis barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih yang lebih baik. Dikasih langsung terbaik nih. Itu benar. Jadi semoga sehat selalu buat Maggie, Ila, Zul juga sama istri barunya, Masya Allah ya. Istri baru memang pertama. Bukan istri pertama memang juga. istrinya. Istri. Sorry Zul, Kalau bawaan. istri pertama berarti ada potensi istri kedua. Kalau istri baru berarti ada potensi istri lama. Ya. Abang lah istri abang berapa? Oke, itu aja dikasih solusi Sehat, kali Bang ini. Rahman, ya. Oh kasih Oh, solusi. kasih solusi. Oh kasih solusi. Terakhir. Ah. Sehat selalu buat Uma sekarang Ya, lagi ada thank di you, lagi umroh. umroh ya. Semoga Uma sehat, Allah selamatkan di sana dan balik lagi berkumpul sama Maggie ya. Kita tadi sebenarnya pengen telepon ya Zul ya. Tapi karena kondisinya kadarullah panjang, Maggie cerita juga. Ya udah. kita Oh, mau doain nelfon aja. Uma tadi Mau tuh. nelfon Uma. Ya Oke dah. udahlah, udah nangis duluan kayak kehabisan air mata. Mac, sukses selalu Thank Mac you, ya. Thank you Abang udah Rahmat. hadir Mac. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi. Inspirasi